Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak wa anzil alaina bi barakatik wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram, amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada malam hari ini Allah telah memberikan kita kelembutan hati, keringanan kaki untuk sama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan berta'lim. Barang siapa yang melangkah untuk mencari ilmu selangkah demi selangkah, maka baginya dicatat sebagai nilai jihad fi sabilillah. Barang siapa yang meniti jalan mencari ilmu, maka baginya seperti meniti jalan menuju tangga-tangga surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencari ilmu akan diampuni oleh Allah semua dosanya, didoakan oleh para malaikat, wa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan kasih sayang, curahkan kasih sayang, bukan istijrat. Ada orang ngasih duit sambil dilempar, ada orang ngasih duit sambil dikasih dengan sopan. Sama-sama dapat duit, tapi beda enggak Pak? Beda. Ngasih lempar, ada ngasih silahkan, ini kita maunya yang begini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan rasa kasih sayang. Ada seorang ibu nolongin anaknya yang jatuh, sambil nolongin sambil ditabok. Ada enggak? Ada ya? Kepleset enggak hati-hati, ibu bilang hati-hati. Ini ditabok Pak, tapi ditolongin, tapi ditabok. Kita enggak mau begitu. Ditolongin, Masya Allah, nah tadi sedekat sama ibu sini, dipeluk, kan gitu. Bukan ditolongin tapi sambil dikasih sambil dilempar. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan rasa kasih sayang, diberikan kesehatan, diberikan kesadaran betapa sehat ini dari Allah. Maka saya harus bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan ibadah, kan begitu. Dikasih rizki, tapi hatinya diberikan kelembutan untuk mau tunduk kepada Allah yang ngasih rizki itu. Tapi kalau nggak diberikan kasih sayang, hanya istijrat, kasih rizki dikasih, cuma hatinya nggak berikan kelembutan untuk mau tunduk. Banyak kok orang begitu. Tahu kalau rizki dari Allah, seorang ibadah nggak mau, tidak diberikan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah, Allah turunkan rasa ketentraman. Ini aset yang paling mahal Pak. Tentramnya jiwa, tenangnya hati itu mahal. Maka hanya mereka yang sering duduk di majelis taklim yang diberikan ketentraman jiwa.
jiwanya bisa stabil. Mahal itu cari ketenangan hati. Itu bar yang paling terkenal di Jakarta mana namanya, Pak? Bar yang paling terkenal yang punya Hotman Paris, Holy Wing apa Wing? Pernah dengar Wing namanya? Apa itu? Iya, Wing. Itu mahal, Pak. Bapak pengen nyari ketenangan di situ, baru masuk sudah bayar sekian-sekian. Belum duduk di lobinya sudah bayar sekian-sekian. Belum pesan apa-apa. Pengen cari ketenangan semu. Belum yang ngelendot nanti bayarnya tuh, yang ngelendot itu. Ngelendot doang itu bayar. Belum nanti yang mandu bayar juga. Semua duit, bures duitnya. Hatinya tenang tapi keras kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dari situ bagaimana? Muyek enggak? Ya, muyek lagi. Lain dengan orang ngaji, Pak. Janji Rasulullah, wa nuzilat alaihi musakinah, diberikan ketentraman jiwa. Karena mengingat Allah dengan mengaji itu termasuk rikhlatul qulub. Berikhlah itu jalan-jalan, jalan-jalannya hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita jiwa-jiwa yang tenang. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan pada uswah kita, qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih berkaitan dengan ijba' ila Rasulillah, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah yang menyangkut perbuatan, ucapan Rasul dan para sahabat-sahabat Rasul. Karena syariat turun ini tidak langsung begitu saja. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah turunkan aturan mainnya, yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah bila sautin, bila harfin, ijmalan, tanpa huruf, tanpa suara, secara global. Diturunkan di Lauhul Mahfuz. Setelah turun di Lauhul Mahfuz, kemudian Al-Quran ini harus sampai kepada kita dengan cara melalui kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya itu secara tafsili, berangsur-angsur sesuai dengan kejadian apa yang sedang terjadi. Quran turun secara tafsir. Kalau dari Allah langsung di Lauhul Mahfuz, malan, tanpa suara, tanpa harokat. Karena suara, huruf itu makhluk. Allah bukan, Quran bukan makhluk. Quran itu adalah firman Allah. Surga makhluk bukan? Makhluk. Neraka makhluk. Quran enggak. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Quran itu bersesuaian turunnya dengan kejadian-kejadian manusia ketika itu. Sama kitab-kitab terdahulu juga. Allah turunkan Rasul, Allah turunkan kitabnya. Dan setiap Rasul dulu itu mempunyai mukjizat. Mukjizat inilah yang memberikan kekuatan kepada manusia. Oh iya, dia adalah utusan Allah. Khairiqul ada, punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Camar mata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa dari bayi, Pak. Dari bayi enggak pernah makan subhat, apalagi haram. Siapa itu Bani Sa'ad itu yang nyusuin Rasul? Dari Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad itu satu-satunya perempuan yang mau satu-satunya perempuan yang mau air susu itu diminum oleh Rasul. Selain itu Rasul nggak mau. Ternyata Halimah itu orang yang tidak pernah makan subhat, Pak. Apalagi haram. Padahal ketika itu Islam belum ada, belum turun. Maka dipastikan bapaknya Rasul, emaknya Rasul pun sama orang-orang yang baik. Gak mungkin Rasul yang mulia lahir dari rahim yang kotor. Maka ada hadis yang menyatakan bapaknya Rasul di neraka. Abu itu di situ maknanya bukan bapak. Abu itu maknanya paman. Abu Jahal, Abu Lah. Masa bapaknya Nabi masuk neraka? Wallahu a'lam. Kita berlindung dari Allah untuk menuduh yang tidak baik seperti itu, karena tidak mungkin Rasul lahir dari rahim penghuni neraka. Lagi pula ketika Rasulullah SAW dikandung oleh bapaknya, dikandung oleh emaknya, oleh ibunya Siti Aminah, Islam belum turun, undang-undangnya belum ada. Apa mungkin undang-undangnya belum ada, orang salah kemudian dihukum? Enggak mungkin. Kira-kira waktu bapaknya Nabi, emaknya Nabi, Rasul diutus belum? Ya belum, Quran belum turun, Risalah belum turun. Maka beruntung orang yang hidup sebelum Quran turun. Insya Allah mereka masuk surga. Orang mereka enggak melihat dakwah, enggak mendengar dakwah. Zalim Allah kalau memasukkan orang ke dalam api neraka sementara orang itu belum kenal Islam. Nih kalau ada orang di pedalaman Irian Jaya nih Pak, belum kenal istilah nama Islam pun enggak dengar, nama Islam enggak pernah dengar, apalagi nama syahadat, apalagi nama Quran, enggak mendengar sama sekali. Kemudian mereka mati, kira-kira masuknya kemana? Ke neraka apa ke surga? Insya Allah ke surga. Hah? Nggak ada hisab, orang belum berlaku undang-undangnya. Karena dia tidak menemukan, tidak kenal. Taruhlah orang hidup di planet Mars, sudah ada dakwah ke sono? Belum. Islam udah ada di planet Mars kira-kira. Seandainya di sana ada manusia, belum kenal, kemudian pada mati, kira-kira masuk mana? Insya Allah masuk ke dalam surga. Karena dia belum nyampe. Surat apa itu? Allah tidak akan menyiksa orang sebelum diutusnya seorang Rasul. Nggak akan menyiksa manusia sebelum diutus seorang utusan. Ada ya? Iya. Jamar mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menerima wahyu di Gua Hira, sedemikian rupa Rasul, sampai datang malaikat dan memberikan pengajaran tentang Islam, Iqra dan seterusnya. Setelah itu selang 1 tahun, kemudian perintah berikutnya itu ya ayyuhal muzammil,
Perlu diketahui, ketika Rasulullah SAW mendapatkan seruan dari Allah untuk membaca satu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasul juga bingung itu bahasa apa, kalimat apa, nggak mengerti, Pak. Maka satu-satunya orang yang bisa memecahkan teka-teki itu hanya paman istrinya, yaitu Siti Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Hanya beliau. Beliau adalah qad tanassara fi jahiliyah, orang Nasrani pada zaman jahiliyah, pada zaman Rasul belum lahir. Katabal Injili bil Ibraniyah, ahli sejarah Injil, penginjil, sering menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Maka isyarat-isyarat yang ada di kitab Injil beliau paham nanti akan datang seorang penyeru namanya Muhammad. Maka sedemikian rupa berproses dari Gua Hira dalam keadaan bingung. Qad khasyitu ala nafsi, aku takut, kata Rasul. Maka Rasulullah dibawa kepada Waraqah, diceritakan kejadian di Gua Hira, dan Waraqah mengatakan, wallahi, demi Allah, yang jiwaku dalam genggamannya, innaka lanabiyyu ala hadhil ummah, kata Rasul, kata Waraqah. Setelah menceritakan Gua Hira itu, Waraqah mengatakan, demi Allah, engkau itu seorang nabi ala hadhil ummah. Maka kata Waraqah, inna qaumaka, sesungguhnya kaummu nanti, yakdzibunaka, akan banyak mendustaimu, wa yu'dzunaka, akan menyakitimu, wa yukhrijunaka, akan mengusirmu, wa yaqtulunaka, dan engkau akan dikejar-kejar untuk dibunuh oleh kaummu sendiri. Tuh, itu Waraqah ngasih isyarat. Ketika itu Waraqah qad amiya, sudah tua. Habis dari Gua Hira itu, Pak, Rasulullah dikasih tahu, ente itu sekarang seorang dengan ciri-ciri seperti itu, kata Waraqah, innaka lanabiyyu ala hadhil ummah, engkau seorang nabi untuk umat ini. Maka aku pesan kepadamu, yu'dzunaka, nanti kau akan dimusuhi oleh kaummu sendiri. Wa yakdzibunaka, engkau akan didustakan oleh kaummu sendiri. Banyak yang enggak percaya. Wa yukhrijunaka, engkau akan diusir. Rasul diusir enggak itu? Diusir lah. Wa yaqtulunaka, engkau akan dikejar-kejar dan dibunuh oleh kaummu sendiri, kata Waraqah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah mendapat kejadian seperti itu, 1 tahun berikutnya, baina amshi ra'aitu baina samawati wal ard, ketika aku berjalan, aku melihat antara langit dan bumi, jalisun 'alal kursyi, duduk ar-rajul, seorang laki-laki di atas kursi antara langit dan bumi. Kama fi ghari Khira'in, orang itu pernah aku lihat di Gua Hira. Setahun berikutnya itu, setelah engkau dinyatakan nabi oleh Waraqah, Rasul nggak ngapa-ngapain, maksudnya belum berdakwah. Tahun berikutnya baru ketika berjalan di suatu tempat, kata Rasulullah, ra'aitu, aku melihat, ar-rajulun jalis 'alal kursi, seorang laki-laki duduk di kursi, bainas sama'i wal ard, duduk di antara langit dan bumi. Coba gimana? Dan Rasul kenal orang itu seperti yang pernah aku lihat fi ghari Khira'in, di Gua Hira tahun yang lalu. Maka Rasul bergetar, Pak. Pulang
Pulang diselimutin sama istrinya. Zammiluni, selimuti aku, kata Rasul. Lagi diselimuti, bentak juga orang itu nyamperin ke rumah. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, bangun. Qum fa'anzir, serukanlah atas nama Tuhanmu, serukanlah atas nama Tuhanmu. Artinya Allah memberikan syariat enggak langsung Allah kepada melalui Rasulullah sebagai kekasihnya. Qum fa'anzir, bangun, serukanlah manusia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh habis kejadian itu baru Rasul diajarin oleh para malaikat. Malaikat Jibril ngajarin Quran. Gurunya malaikat Jibril. Belajarnya umurnya 40. Tapi pinter Pak ya. Gurunya malaikat Jibril. Bapak ngaji nggak pinter-pinter, orang gurunya begini. Ini gurunya malaikat Jibril. Ngajinya Rasul itu 40 tahun. Kita ngaji 40 tahun udah malu. Kok ngaji umur 40 tahun malu, gimana ceritanya? Rasul mulai ngaji umur 40 tahun. Kadang anak-anak kita itu udah SMP udah gak mau ngaji, malu udah gede. La ilaha illallah. Rasulullah itu 40 tahun baru mulai ngaji Pak. Terus talaki sama malaikat. Talaki itu liko itu bertemu. Orang zaman sekarang kan bilangnya ngaji itu liko ya, liko. Padahal janjian nama selingkuhannya namanya liko Pak. Janjian sama selingkuh namanya apa? Liko sama. Janjian sama selingkuhan di kafe mana gitu. Jalan ini, jalan ini. Ketemuan. Liqo itu artinya, orang sekarang liqo itu ngaji, yang maksudnya talaki. Yang talaki itu head to head, apa, face to face. Nah gitu. Ini dibimbing sama malaikat Jibril sampai 3 tahun baru dakwah Rasul secara terang-terangan. Secara terang-terangan inilah mulailah apa kata Waraqah bin Nawfal, yakdzibunaka, kaummu banyak mendustaimu. Banyak orang gak percaya. Ya banyak. Kaum Quraisy gak pada percaya. Kalau toh 10 tahun 12 tahun Rasul gak hijrah ke Madinah, pulang dengan membawa pasukan yang besar, mereka gak bakalan percaya. Yu'dzunaka, menyakitimu. Rasul disakiti, dakwanya dilemparin di Taif, dikalungin kotoran, usus unta, banyak penderitaannya, di embargo. Rasulullah kekasih Allah. Terus Al-Quran terus turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah daripada mengikuti Rasul, bentuk kecintaan kepada Rasul adalah merupakan juga cinta kepada Allah. Dan namanya selalu bersanding dengan nama Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan itu kunci tiket. Ada sudah punya tiket ke Bahrain, Doha? Untuk ada yang punya belum Pak? Tiket final ke Doha, tahu Doha ya? Doha itu Qatar, oh Bahrain, Qatar ya. Doha ke Bahrain, Qatar. Udah punya Pak tiketnya? Belum. Bisa masuk nggak? Ya nggak bisa lah, nggak punya tiket kok. Mau masuk ke Doha, mau lihat final antara Argentina dengan siapa kira-kira? Ya. Nggak bisa masuk. Nggak punya tiket nggak bisa masuk. Sama tiket kita masuk surga adalah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Karena itu kekasih Allah bersanding dengan nama. Ketika orang itu taat kepada Rasul, dipastikan orang itu taat kepada
Allah. Kan kebalikannya, kalau orang yang taat kepada Allah pasti mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, diucapkan oleh Rasulullah. Nggak bisa dipisahkan. Sama Allah senang ibadah, tapi Rasulnya nggak suka, ya nggak bisa. Karena perintah Allah itu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dinu nasiha. Tuh. Agama itu juklak. Agama itu manhaj, agama itu frame, agama itu rel. Agar orang selamat dunia dan akhirat. Bagaimana juklak itu turun? Bagaimana nasihat itu turun? Ila kitabihi. Cara turunnya melalui kitabnya Allah. Bagaimana cara turun kitab? Ila rasulihi, melalui utusan Allah, yaitu Muhammad, yang ditetapkan sebagai kekasihnya, Khalilullah, yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat. Disebut al-khashir alladzi yakhshuru fi qadami. Satu-satunya orang diberikan mandat memberikan syafaat adalah Rasulullah. Maka kalau Rasul memberikan syafaat, dipastikan Allah ridho. Kalau Rasul memberikan syafaat, dipastikan Allah ridho. Kalau Allah ridho, enak nggak Pak? Enak lah. Walaupun kita banyak maksiat, ibadahnya jelek, insya Allah masuk ridho kok. Kunci ibadah adalah ridho. Kalau ridho ya pasti masuk surga. Kalau nggak ridho nggak bisa Pak. Istri Bapak pergi ke toko emas. Berapa emas sekilo? 1 miliar. Ada sekilo 1 miliar harganya. Pernah beli emas 1 kilo Pak? Belum. Ngelihat aja belum ya. Berapa Pak Haji emas 1 kilo kira-kira? Ada 1 miliar. Ada kali ya. 800-an. Oh gitu, hampir ya. Segitu sekitarnya. Iya. Istri kita datang toko emas, berapa itu 1 kilo? 900 juta kata ongkohnya. Kata istri kita, tapi aku punya duit 5.000 doang. Loh, gimana? Mau beli emas sekilo, punya duit 5.000. Kata ongkohnya, udah sini mana duitnya? Aku bikinin bonnya. Emas 1 kilo. Harga 900 juta. Ini emasnya, sini duitnya. Dapat tuh. Cuma 5.000 doang. Padahal harga aslinya 900-800 juta. Tapi dia dengan 5.000 dapat. Kenapa? Ada ridho dari yang punya emas. Sama kita masuk surga itu begitu. Walaupun ibadah kita buruk, jelek, tapi kalau Allah ridha dengan sebab syafaat Rasulullah, orang itu masuk ke dalam syurga. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan jika kalian semua mencintai Allah. Kalau orang itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian tunduk kepadaku, kepada Nabi, kata Rasul. Kalau manusia itu dikatakan cinta kepada Allah, hendaklah mereka nurut denganku, kata Rasul. Maka ketika manusia itu menyatakan cinta kepada Allah dan harus tunduk kepada Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah pun mencintai kalian.
Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian dzunubakum, atas dosa-dosa kalian. Ketika manusia menyatakan dirinya cinta kepada Allah, maka dia harus tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika cinta atau ikut kepada Rasul, tunduk kepada Rasul, membuktikan bahwasanya dia cinta kepada Allah. Dan kalau Allah cinta, akan Allah ampuni segala kesalahan orang itu atas dosa-dosa yang ia lakukan, kata Rasul. Ini tidak bisa dipisahkan. Cinta kepada Allah, ya harus nurut kepada Rasulullah. Sebab nurut kepada Rasul membuktikan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan ketika Allah mencintai, Allah akan mengampuni dosa orang itu. Oleh karenanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh ada pada diri Rasul, lakum untuk kalian, uswatun sebagai contoh. Ada pada diri Rasul itu untuk kita, sebagai iktibar, sebagai pelajaran, sebagai contoh. Hasanatun, yaitu contoh yang baik. Pada diri Rasul ada contoh yang baik yang diperuntukkan untuk kita. Sampai Allah memakai kalimat laqad, sungguh, litaukid, menyatakan betul-betul ada pada diri Rasul contoh yang baik untuk kita tiru, untuk kita ikuti. Maka Rasul punya gelar namanya Sayyid. Apa Pak namanya? Sayyid. Sayyid itu idola. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah keselamatan, kesejahteraan kepada idola kami. Siapa? Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sayyid itu artinya idola atau junjungan. Ya, memang harus diidolakan Rasul. Kalau kita mengidolakan Rasul, insya Allah selamat. Biasanya kalau orang mengidolakan yang junjungannya itu nurut dia Pak. Itu orang sukanya itu sama K-pop apa itu. Tahu K-pop Pak? Itu drama Korean itu, orang Korea itu yang laki-laki alus-alus, glowing mukanya itu loh. Nggak tahu ya, K-pop. Artis Korea yang glowing mukanya, yang tingginya rata-rata, yang rambutnya itu cakep itu. Kalau anak-anak perempuan itu mengidolakan K-pop itu, apapun bentuk rambutnya ditiru Pak. Cara pakai bajunya ditiru, cara ngomongnya ditiru, cara makannya ditiru, fashionnya ditiru, bahkan makanan kesukaan juga ditiru. Kenapa dia niru seperti itu? Karena mengikuti idolanya. Nah, kalau idola kita Rasulullah SAW, sayyid kita Rasul, maka seyogyanya kita harus ikut tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena idolanya Rasul, sayyid kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi, kekasih Allah. Yang Rasul itu adalah merupakan syirajam munira, sebagai lentera untuk menerangi kegelapan agar orang tidak terperosok. Kalau Bapak gelap-gelap bawa cempor, aman nggak Pak? Aman.
Zaman dulu bawanya oncor, cempor, lentera ya. Lentera itu apa ya? Zaman dulu itu seng dibalut kaca segi 4 ya. Ntar ada deles, ada minyak. Nanti masuk di dalam kaca itu, ntar diginiin tuh ya. Lentera kan? Tuh. Itu kelihatan itu yang becek-becek, ada kotoran kebo bawa lentera. Oh, nah. Dulu kan kita jalan banyak kotoran kerbau, becek, bawanya lentera. Lenteranya terbuat dari kaca yang segi 4. Masih ada sekarang, Pak? Nggak ngelihat ya? Iya. Deles. Itu deles, ada minyaknya. Dimasukin dalam kaca itu biar nggak kena angin, nggak mati, kena hujan nggak mati. Itu Rasul seperti itu, sirajam munira. Jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang siapa ingin selamat, maka senantiasa fattabi'uni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduklah kepadaku. Liman kana yarjullah, ada contoh yang baik pada diri Rasul untuk kalian. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap ridha Allah, wal yaumil akhir, pada hari akhir. Ada contoh pada diri Rasul bagi orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mencari ridha Allah, salah satunya adalah tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul itu dikatakan Quran hidup, Quran yang berjalan. Karena semua yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang lalu, kebanyakan kesempurnaan Islam ini adalah menyangkut ucapan Rasul. Karena kalau perbuatan nggak nyampe, maka Rasul banyak kaul, kola, mengatakan, menyeru, memberikan nasihat. Itu melalui ucapan. Kebanyakan itu melalui ucapan, bukan perbuatan. Sebab kalau perbuatan sangat terbatas usia Rasul. Sementara manusia berdinamika terus, berkembang terus, peradabannya, situasinya, kondisinya, berkesesuaian dengan zaman, dengan waktu dan keadaan. Maka kebanyakan yang kita cocok adalah pada ucapan Rasul. Kalau suatu perbuatan itu walaupun Rasul tidak melakukan, tapi itu cocok dengan perbuatan ucapan Rasul, maka diperbolehkan. Mana tadi? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap ridha Allah, wal yaumil akhir, pada hari akhir, maka hendaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh. Cukup Pak ya? Berapa menit lagi? Oh 10 menit. Iya masih. Baik, ada yang ditanyakan? Iya. Iya. Jamar mata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan para alim ulama memberikan apa itu terjadi pada bulan di Gua Hira, itu pada bulan Ramadan. Iya. Jadi ketika di langit dunia, namanya langit dunia. Lauhul Mahfuz sudah langit dunia, Pak. Langit dunia. Itu Al-Qur'an turun pertama kali yaitu pada bulan Ramadan. Iya. Jadi dari langit dunia. Kalau dari Allah ke langit dunia, bila sautin wala harfin, tanpa huruf, tanpa
suara. Sebab maha suci Allah dari hal semacam itu. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu ada tidak berarah. Tidak punya enggak ada arah. Enggak di barat, di selatan, di dalam, di luar. Allah itu ada terdahulu tanpa setar. Awal Allah itu ada paling awal tanpa setar. Biasanya awal ada setar ya Pak ya, tapi enggak. Sebab kalau setar namanya makhluk, kalau ada setarnya namanya Allah. Allah itu qadim, terdahulu, tapi terdahulunya tanpa setar. Allah itu ada tapi tanpa tempat, tanpa arah. Tidak berbilang. Maka sama ketika Quran turun ke langit bumi itu bila sautin. Baru ketika langit dunia yaitu Lauhul Mahfuz, nah, itu peristiwa pada bulan Ramadan. Ya, terus iya. 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 Enggak ya. Iya. Belajar dari peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun wahyu itu, maka orang mengambil kesimpulan bahwasanya usia yang mapan itu usia di batasan 40 tahun. Usia yang matang, usia yang harusnya sudah istiqomah. Di batas umur 40 tahun berdasarkan Rasul mendapat wahyu. Waktu mendapat wahyu Rasul masih kira-kira begitu. Masih kayak kita lah. Masih mencari jati diri, kan gitu. Masih mencari jati diri terus. Nah, ketika umur 40 datang wahyu, maka udah istiqomah untuk berdakwah. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita ini kalau di umur 40 tahun masih celengean, udah alamat. Tahu celengean ya? Apa ya celengean itu? Umur 40 tahun kok belum bisa menjaga kehormatan, muru'ah. Alamat ini. Kalau mencontoh Rasul 40 tahun sudah calling down dia. Tahannus, ta'abbud. Udah. Manusia itu diharapkan umur 40 itu sudah pemikirannya sudah mulai matang. Pengendalian emosinya sudah mulai pintar mengendalikan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi matangnya umur 40. Kalau umur 40 tahun kok masih biayaan, masih petakilan, masih pecicilan, masih celengean, alamat. Tahu petakilan, Pak? Biayaan, pecicilan. Umur 40 tahun masih pecicilan, alamat itu. Enggak tahu sudahnya apa pecicilan itu. Karena di batasan mapan kira-kira umur 40 tahun, kira-kira begitu. Kalau kita konsep, oh ya. Iya. Betul itu. As-shadaqatu tanfa'ul bala. Jadi nolak bala itu enggak harus padi ditaruh atas pintu. Padi
bambu kuning di atas pintu, raja-raja baca di atas pintu, nggak perlu. Buat apa itu? Nolak bala katanya. Lah nggak begitu nolak bala. Nolak bala itu dengan banyak betul. As-shadaqah tanfaul bala. Dengan sedekah bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang negatif. Kalau diselamatkan dari hal-hal yang negatif, berarti orang itu mendapatkan keberuntungan, maka bisa merubah. Nah, seperti itu. Ada ya nolak bala pakai bambu kuning di atas pintu, daun-daun dililitin, nggak tahu apa itu. Ya kita nggak boleh ngolok-olok kalau ada yang begitu, nggak boleh, jangan. Tapi kita jangan niru, ngapain begitu. Nolak bala itu dengan bersodakoh, dan sodakoh itu nggak harus duit. Sodakoh nggak harus duit. Kalau duit nggak apa-apa, kalau punya. Tapi kalau sampai nggak punya, ya apa yang punya? Inna lakum likulli tasbihatin sodaqah, membaca subhanallah subhanallah sodaqah. Wa takbiratin, membaca Allahu akbar sodaqah. Wa tahlilatin, baca tahlil la ilaha illallah la ilaha wa huwa sodaqah. Wa hauqalatan la haula wala quwata, membaca itu sedekah. Wa'mur bil ma'ruf, mengajak kebaikan sedekah. Wa nahyi 'anil munkar, mencegah kejahatan, keburukan juga sedekah. Wa tumitul adha 'anit thariq, dari rumah ke masjid jalan kaki mau berjamaah juga sedekah. Tersenyum muka yang manis kepada tetangga juga sedekah. Wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an juga sedekah. Banyak sedekah. Lebih-lebih duitnya juga top itu. Insya Allah. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hati kita untuk selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita keras, angas, maka cepatlah kita beristighfar kepada Allah. Iringi keburukan kita dengan kebaikan. Karena kebaikan akan menghapus keburukan yang kita lakukan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.